Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ci! Suara pecahnya ruang terdengar. Sebuah cahaya hijau berkilauan terbang, menyerang pagoda kecil itu dan membuatnya jatuh di udara. Lintasannya terpengaruh, menjadi sedikit melengkung. Kamu sudah keterlaluan. Pagoda kecil itu meraung marah. Beberapa lapisan tubuh pagodanya bersinar pada saat yang bersamaan. Taoti yang kuat dan ganas yang bisa melahap semua hal terbang keluar. Itu terbang di belakang pagoda kecil menuju pengejarnya. Tubuh emas Zhang Enam agak terguncang. Bambu hijau menunjuk keluar, menyebabkan hukum Dao terus berputar di pertahanan. Itu akhirnya mengenai Taoti di antara alisnya, membuatnya jatuh ke belakang dan kemudian melarutkannya menjadi ketiadaan. Master Sekte Barat sangat kuat. Ketika dia bergerak, penampilannya tidak berani atau kuat, tetapi setiap kali, itu mengenai titik pentingnya membuat lawan merasa sangat tidak nyaman. Ada kekuatan tertinggi yang bekerja. Mereka sudah membantai ke kedalaman dunia berharga arcaik. Tubuh emas Zhang Enam terpaku pada pagoda kecil itu, tanpa henti mengejarnya. Sementara itu, yang lain sesekali akan menyerang pagoda kecil itu juga. Hukum alam yang menggelegar terdengar. Tentu saja, alasan utama dari keturunan individu-individu ini adalah untuk menyegel keberadaan abadi itu. Sayap emas mengepak. Kabut emas tebal dan fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat mengguncang langit yang tak terbatas dan bumi yang besar sampai mereka terus runtuh. Dunia berharga kuno ini menderita serangan yang tak terbayangkan. Eksistensi abadi juga bertarung dengan intens dan melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri. Langit terkoyak dan suara Dao bergemuruh. Dia sangat kuat. Puncak kekuatan ditampilkan oleh dagingnya. Awan bintang berlama-lama di sekitar tubuhnya. Mereka tampak abadi dan abadi. Aliran bintang mengalir ke bawah dengan cara yang berkilau dan gemerlap. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Sial! Bahu kirinya dengan paksa menahan serangan dari Gunung Lima Fase, membuat tubuhnya sangat terguncang. Namun, dia meminjam kekuatan dari ini, dan telapak tangan kanannya melepaskan cahaya ilahi 5 warna yang menyerang ke arah individu kuat yang dipasang di lembu itu. Sebuah cincin logam terdengar. Sisi lain mengeluarkan pedang abadi. Pada saat ini, pancaran pedang yang menyala-nyala menjadi abadi, memotong semua materi yang nyata. Cahaya ilahi 5 warna diretas. Energi tajam tidak mungkin untuk dipertahankan, terus mengiris keberadaan abadi. Cahaya pedang pelangi terlalu mengejutkan. Sayap keberadaan abadi bergerak, mengirimkan petir tak berujung. Bulu emas bisa dilihat di dalamnya. Mereka bergemuruh dengan suara ledakan, secara tak terduga mengubah lintasan cahaya pedang, membimbingnya menuju Dewa Surgawi Abadi. Kiang! Dewa Surgawi Abadi membentuk jejak langit dengan tangannya dan mengoperasikan kekuatan magis yang mengguncang dunia untuk memblokir pelangi pedang dan menetralisir serangan ini. Kemudian, dia sekali lagi mengejar keberadaan abadi ini. Peu! Keberadaan abadi dikepung di semua sisi. Situasinya sangat buruk. Energi dasarnya belum pulih, menyebabkan dia terluka. Darah emas terbang keluar, memercik ke langit. Beberapa darah tersebar ke bawah, mengubah pegunungan menjadi abu. Mereka tidak bisa menghentikan kekuatan besar dari darah aslinya. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang hebat. Energi esensi dunia dengan panik dilahap dan digunakan untuk memperkuat dirinya sendiri, mengisi kembali sumber hidupnya. Dia membutuhkan sumber daya spiritual surga dan bumi yang tak ada habisnya sebelum dia bisa mencapai kondisi puncaknya lagi. Di mana Dewa Willow? Shi Hao terkejut. Setelah masuk, auranya tiba-tiba menghilang,
menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan. Dia bukan satu-satunya. Yang lain juga mencari sambil bertarung. Mereka secara bertahap memasuki kedalaman dunia berharga kuno untuk menemukan peluang besar. Semua orang tahu bahwa tempat ini pasti memiliki kekuatan alam yang besar yang bekerja di sini, dan sesuatu yang luar biasa akan muncul. Baru saja, pembatasan diaduk oleh orang lain, menyebabkan fluktuasi yang menakjubkan menyebar keluar, itulah yang mengekspos tempat ini. Jelas bahwa Dewa Willow berhasil menembus batasan. Ini menyebabkan hati yang lain tenggelam. Mereka bertarung dengan intens saat mencari di daerah itu. Indra ilahi mereka seperti laut saat mereka menyapu keluar, mencari setiap inci dari tempat ini. Dunia berharga kuno sangat luas. Itu membentuk dunianya sendiri. Sama seperti itu, mereka terus menjelajah sambil bertarung dengan intens. Pada saat ini, pagoda kecil itu menunjukkan kekuatannya. Itu dibuat marah oleh Master Sekte Barat. Seluruh tubuhnya putih bersih, murni, dan berkilau. Hukum Dao besar abadi dilepaskan keluar untuk menghentikan bambu hijau itu. Kemudian, lapisan pada tubuh pagodanya terpisah, membentuk beberapa garis cahaya kacau yang secara terpisah mengalir ke tubuh 6 emas yang. Mereka mengirimkan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya dan menghancurkan ruang di sekitar mereka. Setelah diomeli terus-menerus dan diserang beberapa kali, itu sudah lama menjadi marah. Itu tidak lagi mundur dan menyerang dengan kekuatan penuh. Tubuh pagoda beberapa lapis ini mengandung kekuatan ilahi yang luar biasa. Mereka semua melepaskan cahaya kacau yang sangat menakutkan dan memiliki kekuatan yang tiada tara. Mereka berisi aura pembuka surga yang berubah menjadi kekacauan utama. Tubuh emas Gang 6 bergoyang maju mundur. Meskipun itu kuat, tidak mungkin itu maha kuasa. Itu mengulurkan tangan emas besar untuk menghentikan pagoda kecil yang marah yang hancur, melepaskan suara yang mengguncang dunia. Shi Hao terkesiap. Dia dilindungi dalam salah satu lapisan pagoda dan mampu melihat semuanya dengan jelas. Saat telapak tangan emas itu bergerak, suaranya hancur dan hukum alam memenuhi udara. Itu sangat kuat, seolah-olah ada bintang tak berujung yang memudar masuk dan keluar dari keberadaan. Tidak heran itu bisa mengambil tubuh pagoda kecil dengan paksa. Jenis metode ini jarang terlihat sejak zaman kuno. Tubuh emas itu terlalu kuat dan tidak ada bandingannya. Namun, setelah pagoda kecil itu menunjukkan kekuatannya, situasinya juga sangat berubah. Itu menjadi lebih dan lebih intens. Beberapa tubuh pagoda berlapis tampaknya runtuh dari langit, secara terpisah menyerang tubuh 6 emas Jang. Sial! Dari belakang kepala Master Sekte Barat, sebuah piringan emas besar muncul. Itu seperti matahari emas. Itu memblokir tubuh pagoda, dan setelah keduanya bertabrakan, hukum alam muncul dan pancaran meledak ke segala arah. Menahan! Pagoda kecil itu berteriak keras. Tubuh pagoda yang telah terpisah menjadi beberapa lapisan mengelilingi tubuh 6 emas yang mengubah area itu menjadi sangkar. Mereka mendesak satu sama lain untuk mereformasi pagoda berharga yang sebenarnya. Hong! Energi paling suci dan suci meletus. Itu adalah ledakan yang luar biasa hebat, seolah-olah alam semesta terbuka. Sungai bintang tak berujung mengalir. Pagoda kecil itu memasang kembali tubuhnya dan juga menyegel 6 tubuh emas Jang itu. Sementara itu, Shi Hao, orang tuanya, dan saudaranya diusir. Semua yang Shi Hao lihat membuatnya merasa sangat terguncang. Bagaimanapun, pagoda kecil itu sangat kuat, benar-benar berani melahap Master Sekte Barat. Apakah dia akan dimangsa? Meskipun ini hanya gambar yang diproyeksikan, itu masih terlalu mengejutkan. Nyanyian kitab suci terdengar, bergema di langit dan bumi. Seluruh tubuh pagoda kecil itu menjadi emas. Keberadaan yang tak tertandingi di dalam tubuhnya menyerang untuk mencoba dan keluar.
kekuatan yang luar biasa. Shi Hao tercengang. Proyeksi magis emas itu melewati kehampaan, meluas ke setiap inci ruang dan mempengaruhi pikiran semua orang. Suara Dao yang memekakkan telinga sepertinya mampu memurnikan semua makhluk di dunia ini. Jelas bahwa pagoda kecil itu tidak benar-benar ingin bertarung sampai mati bersamanya. Dengan goyangan lembut, ia melemparkan keberadaan emas itu keluar lagi. Meskipun ini adalah gambar yang diproyeksikan, kekuatan yang dapat ditampilkannya untuk waktu yang singkat tidak berbeda dari tubuh aslinya. Tubuh emas yang 6 bersinar, dan saat dia duduk di kehampaan, dia tampak abadi. Kitab suci terus dilantunkan. Cahaya keemasan meluas ke pagoda kecil seperti rantai untuk menjebaknya. Pagoda kecil itu mencibir dan melepaskan teriakan ringan. Meledak! Selama konfrontasi barusan ketika melahap 6 tubuh emas Zhang, ia meninggalkan lapisan hukum alam yang kacau. Setelah teriakan ini, gemuruh besar terdengar saat itu benar-benar meledak. Di sekitar tubuh emas 6 Zhang, ruang itu sendiri tampak tenggelam. Kekuatan ilahi yang melonjak membuatnya tenggelam ke dalam kegelapan, dan bahkan pancaran teknik tubuh emas hampir menghilang. Jenis pertempuran ini sangat menakutkan. Sulit bagi kedua belah pihak untuk membunuh yang lain, karena keduanya adalah eksistensi yang sulit untuk dimusnahkan. Metode khusus harus digunakan, tetapi pada saat itu, mereka juga harus membayar harga yang mengerikan. Kegelapan memudar, dan cahaya keemasan berkembang. Tanah yang hancur direformasi, dan tubuh emas yang 6 itu duduk di sana tanpa dihancurkan, terus ada di sana. Cahaya suci yang cemerlang menjadi lebih terang. Saat dia melantunkan tulisan suci, area di sekitar lengannya mulai terbakar lebih hebat. Lengan emas muncul satu demi satu, dan dalam sekejap mata, lebih dari 1000 muncul. Mereka semua menampar ke arah pagoda kecil itu bersama-sama. Proyeksi tubuh emas 1000 tangan. Ini adalah kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Hanya dalam sedetik, kekuatannya dinaikkan ke puncaknya. Hanya ketika seorang ahli yang tiada taranya bertarung dalam perjuangan hidup dan mati, metode semacam ini akan muncul. Pagoda kecil itu mengeluarkan teriakan aneh. Itu dipukul oleh lengan emas, menyebabkannya terbang keluar. Itu tidak pernah berharap resolusi lawannya begitu tegas. Dia sebenarnya ingin menangkapnya. Kamu ingin menahanku sebagai senjata tertinggi? Kamu benar-benar sangat serakah? Pagoda kecil itu berkata. Tentu saja, ada motif tersembunyi juga. Saat itu, setelah pertempuran besar melawan alam yang lebih tinggi, demi memulihkan tubuhnya, ia telah mencuri peninggalan yang sangat penting dari sekte barat. Ini memicu gangguan besar, dan sekte mengejarnya dengan membunuh. Hong! Pagoda kecil itu terbang keluar, menderita pukulan lagi. Suara ledakan terdengar di udara. Itu juga mulai mempertaruhkan semuanya. Seluruh tubuhnya bersinar, dan ukurannya bertambah entah berapa kali. Itu juga menyedot Shi Hao, membuatnya duduk di pagoda. Meminjam kemampuan ilahimu. Pagoda kecil itu berkata. Tubuh pagoda 4 lapisnya benar-benar kurang. Secara komparatif, cederanya benar-benar parah. Jika mereka bertarung untuk waktu yang lama, kemungkinan besar mereka akan sangat menderita. Weng! Pagoda kecil itu merasakan lautan ilahi mungkin memasuki tubuhnya yang berasal dari simbol-simbol di dada Shi Hao. Itu membentuk rantai ilahi dan kemudian menabrak tubuh 6 emas Zhang. Tubuh sejati Shi Hao sedang dilindungi, tersembunyi di dalam kekacauan utama. Dia duduk di pagoda, secara tidak langsung bergabung dengan pertempuran sengit ini. Kekuatan ilahi pagoda kecil itu diisi ulang, menggunakan tulang tertingginya untuk melepaskan fluktuasi yang sangat menakutkan. Cahaya ilahi yang tiada tara terbang, menenggelamkan semua yang ada di depannya.
Dao Agung berdering di seluruh tempat ini untuk menolak pengucapan kitab suci. Hong! Tempat ini meledak. Kedua belah pihak terbang ke belakang. Cepat, lindungi orang tuaku. Shi Hao cemas, takut bahwa gelombang kejut dari pertempuran besar mungkin mempengaruhi mereka yang ada di bawah. Meskipun dunia ini sangat luas dan tak terbatas, pertempuran antar individu pada kaliber ini sulit diukur dengan alasan normal. Begitu mereka bentrok, puluhan ribu nyawa akan musnah, dan bahkan dunia ini mungkin akan dibuka kembali. Pagoda kecil itu bersinar. Tubuh pagoda menaburkan beberapa bendera formasi yang memasuki bumi besar, mengelilingi tempat itu. Mereka kemudian menghilang dari dunia ini. Di kejauhan, ruang yang hancur direformasi. Tubuh emas Zhang 6 muncul kembali. Dia tidak lagi duduk di sana, dan dengan sepotong bambu hijau dengan lebar ibu jari yang memancarkan cahaya warna-warni hijau berkilau di tangan, dia bergegas maju untuk menyerang. Meskipun serangan ini terlihat sederhana, itu mengandung kekuatan hukum alam yang menakutkan. Shi Hao bisa dengan jelas melihat semuanya. Dia sangat terkejut. Dia memiliki perasaan yang samar bahwa ada hukum polos true primordial record di dalam serangan itu. Ruang di depan bambu hijau terdistorsi. Dunia seolah-olah berada di ambang kehancuran, seolah-olah ada banyak bintang yang muncul dan kemudian menghilang. Itu terlalu menakutkan. Hong! Yang lebih mengerikan lagi adalah keberadaan yang tak pernah mati itu juga terluka. Dia juga bergegas ke sisi ini, yang menyebabkan Dewa Surgawi Abadi membantai dengan cara ini juga. Orang-orang ini mengelilingi pagoda kecil dan keberadaan abadi. Mereka melakukan aksi bersama. Semua jenis cahaya magis berkedip, dan mereka bergegas bersama untuk menekan dan membunuh mereka. Biarkan aku meminjam kemampuan ilahimu. Pagoda kecil itu berteriak lagi. Lautan energi dasar muncul di hati Shi Hao. Kemudian, tempat itu bersinar, menjadi seperti matahari kecil. Sosok kecil yang duduk di atas melantunkan sutra. Meskipun tulang berharga ini belum sepenuhnya matang, suara ini masih bergema di langit dan bumi. Shi Hao duduk di atas pagoda kecil itu sambil terbungkus dalam cahaya yang kacau. Kekuatan ilahi makhluk tertinggi sedang dilepaskan dari tubuhnya. Ini membuat orang-orang ini mengungkapkan ekspresi keheranan. Mata mereka mulai terbakar sedikit lebih ganas saat mereka bergegas ke depan. Suara Hong bergema di udara. Seolah-olah langit dan bumi terbelah. Cahaya warna-warni memenuhi langit, seolah-olah pemusnahan besar sedang berlangsung. Situasinya sangat buruk. Itu tidak terlihat bagus sama sekali. Beberapa individu kuat mengepung mereka, dan mereka semua menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Tempat ini meletus dengan kekacauan. Peu! Keberadaan abadi sekali lagi memuntahkan darah emas. Tubuhnya terhuyung-huyung dan bergerak di belakang pagoda kecil itu. Pagoda kecil itu mengeluarkan teriakan aneh dan terus-menerus mengutuk. Hualala! Tiba-tiba, selama situasi yang sangat mengerikan ini, beberapa rantai keteraturan ilahi yang menyala-nyala menembus langit, secara terpisah bergegas menuju tubuh 6 emas Zhang, Dewa Surgawi Abadi, Gunung 5 Fase, serta ahli di atas lembu yang dipasang. Dewa Willow! Shi Hao berteriak keras dari dalam. Dia secara alami tahu siapa yang mengambil tindakan. Cabang-cabang pohon willow yang berkilauan itu membentuk rantai keteraturan yang paling cemerlang. Tidak ada rantai yang sangat kuat ini yang tidak bisa ditembus. Peu. Dewa Surgawi Abadi adalah yang pertama menderita serangan. Diagram formasi di atas kepalanya langsung meledak. Cabang willow lain melilit tubuh emas 6 Zhang untuk memenjarakan master sekte yang sangat kuat ini. Rantai ilahi lain bergegas, melepaskan suara panjang Weng yang membuat langit bergidik. Itu mengarah langsung ke ruang di antara alis ahli pedang abadi, menyebarkan energi ungu yang berat di sana.
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.